안녕하세요. Buongiorno. Guten Morgen. Good morning. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Semoga semua menikmati hari yang baru dengan kesehatan jiwa dan raga yang prima, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab, tugas-tugas dan pelayanan kita hari ini. Dan teristimewa hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Maka saya yakin semua bersuka cita karena Tuhan memberikan rahmat istimewa, memberikan kita sukacita iman sebagai murid-muridnya. Maka sekarang mari kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyapa kita, mengobarkan iman kita dengan sabdanya. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita hening di hadapannya, memohon pertolongan Roh Kudusnya agar kita mampu memahami, meresapi, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Nya. Kita buka dengan tanda kebenaran Kristus permenungan kita ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah naik ke surga, namun Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Bahkan Engkau mengutus kami melanjutkan tugas perutusan-Mu di tengah dunia ini, sehingga kasih-Mu, warta gembira, dan karya keselamatan yang terpenuhi dalam Dikau boleh dirasakan oleh seluruh umat manusia dari zaman ke zaman, di segala waktu dan tempat. Kami bersyukur karena putusan gereja yang boleh Engkau kerjakan terus-menerus melalui karya Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabatku yang terkasih, hari ini Bunda Gereja mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai ayat 20. Perikopnya saya bacakan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, satu kuntum permenungan yang hendak saya bagikan kepada kita semua, yakni pertanyaan mendasar. Kenapa para sahabat dan saya menjadi murid Tuhan? Mengapa menjadi murid Yesus? Pernahkah kita bermenung sejenak dan bertanya, mengapa saya, para sahabat sekalian, teman-teman kita, anggota keluarga kita, menjadi murid Yesus? Mengapa? Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, saya lahir di dalam keluarga Kristiani, keluarga Katolik. Mengapa saya menjadi Katolik? Karena orang tua saya Katolik. Mengapa orang tua saya Katolik? Karena kakek nenek saya sudah menjadi pengikut Kristus, dibaptis dalam gereja Katolik. Dan pertanyaan, mengapa mereka kemudian berkenalan dan bahkan akhirnya mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat? Itulah yang mengusik saya waktu kemudian ketika saya masuk seminari. Kenapa ya? Kok
kemudian leluhur saya ini menjadi Katolik, sehingga saya bisa menjadi seorang imam, seorang pastor, menjadi romo. Ini menarik sekali untuk direnungkan. Mengapa? Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan kebetulan bahwa para sahabat dan saya menjadi pengikut Kristus. Ini tidak lepas dari buah karya misi gereja yang melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat, saya dibaptis, para sahabat juga telah menerima baptis. Kita dibaptis dengan menggunakan air sebagai materialnya, dan dengan forma atau kata-kata rumusan demi sahnya baptisan inilah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan saudara-saudari Yesus, menjadi anggota tubuh mistik Kristus. Sehingga tidak serta-merta saya menjadi imam. Ini ada sebuah rentetan peristiwa yang mana Tuhan berkarya melalui gerejanya yang melaksanakan karya misi. Maka saya bersyukur ketika saya menerima iman ini dalam keadaan sebagai baby, tapi orang tua saya sudah mewariskan kepada saya iman menjadi warisan terluhur dan paling mulia. Maka kemudian saya melihat ada kakek nenek saya, dan saya yakin kita juga mengalami hal yang sama. Tapi apa yang saya mau garis bawahi adalah ternyata orang tua saya, kakek nenek saya, leluhur saya adalah misionaris. Dan tentu kakek nenek saya ini bisa mengenal Yesus karena ada para misionaris dari Eropa, dari Belanda atau Belgia yang datang ke Nusantara ini, mewartakan Injil, memperkenalkan Yesus kepada orang-orang setempat. Salah satunya kepada opa saya, kepada kakek dan nenek saya. Dan akhirnya beberapa anggota keluarga kami menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu dibaptis. Maka saya bersyukur karya misioner gereja karena setia melaksanakan amanat Tuhan Yesus lah, menjelang dia naik ke surga, yang mengatakan, pergilah, wartakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka para bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita semua ini diutus menjadi misionaris. Ya, ini bahasa Latin kata kerjanya mittere, yang mengutus. Kami muncul kata bendanya missio, perutusan. Dan misionaris adalah orang yang melaksanakan perutusan itu. Tentu ada misionaris yang secara resmi melaksanakan misi diutus oleh gereja dan atas nama gereja. Tetapi kita semua yang telah menjadi murid Tuhan, menerima baptis, juga mendapat mandat menjadi misionaris dimanapun kita diutus. Di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita berbisnis, di tempat kita mengajar, di tempat kita menjadi asisten rumah tangga, menjadi montir, menjadi ASN, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita diutus menjadi misionaris, membawa kabar gembira, mewartakannya kepada semakin banyak orang. Saya yakin kalau semua sadar dan sungguh melaksanakan amanat Tuhan, mengambil bagian dalam karya misi gereja, dan menyadari kita semua diutus oleh Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, maka saya yakin semakin banyak orang mengenal Yesus
sebagai juru selamat dunia, dan kita semakin bergembira menjadi misionaris Yesus. Yakin hari ini para sahabat melaksanakan tugas perutusan menjadi misionaris Yesus dimanapun, karena Tuhan memberikan jaminan kepada kita, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Secula seculorum. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati perutusan kita dan menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.